untuk hari ini minggu ke-12 ya. Saya lupa di nama file sebelumnya yang kemarin saya share itu minggu 11, misalnya minggu 12. Nah, untuk hari ini akan kita bahas array atau larik ya. Array atau larik. Ini ya. Ini nanti akan kita bahas untuk array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, pertama array dulu itu apa definisinya atau larik ya. Dari di beberapa buku itu disebutnya larik. Jadi saya mengkombinasikan ya, menggabungkan. Jadi ketika Anda menemukan kata larik itu artinya adalah array. Jadi larik itu adalah struktur data yang memuat variabel-variabel yang bertipe sama. Ini banyak digunakan untuk mempermudah ya. Kemudian definisi yang lain itu adalah yang disebut dengan larik merupakan barisan objek yang memiliki tipe yang sama, identik dengan definisi yang pertama. Nah, objek di sini itu disebut dengan elemen dari larik. Ya. Yang biasanya diberi simbol, diberi subscript ya, atau diberi indeks. Ya. Nah, untuk indeks itu sendiri dimulai dari 0. Jadi kalau kita mendeklarasikan sebuah larik, ya, misalkan integer A 10, artinya larik dengan nama A, itu nanti nilainya berupa integer. Ya. Kemudian banyaknya itu sudah 10, tapi indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 9. Ya, kira-kira seperti ini untuk gambaran dari larik. Ya. Nah, di sini ada false index dimulai dari 0, ini yang terakhir. Ya. 9, kemudian array ini panjangnya 10. Kemudian yang ditunjukkan oleh ini adalah elemen dari larik tersebut. Ya. Jadi kalau kita deklarasikan misalkan integer A 10 gitu ya, 10. Nah, nilai A yang dimaksud adalah ini. Ya, misalkan ini untuk A yang ke-8 gitu ya. Kemudian ini indeksnya, ya, indeksnya. Jadi ini totalnya ada 10 yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, nanti nilai-nilai ini berupa bilangan integer. Jadi nilainya berupa bilangan integer. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat deklarasi dari array. Nah, di sini ada tipe data, bisa dipilih integer, long integer, double dan seterusnya ya. Float dan seterusnya. Nah, di sini nama array-nya. Nama array-nya bebas ya. Kemudian jumlah elemen dari array. Ini tentunya kalau jumlah ya, tidak mungkin nilainya itu ada komanya ya, misalkan jumlah 2,5 gitu ya. Jadi ini berupa integer. Nah, contohnya sini bisa Anda lihat ya, integer bilangan berarti nanti bilangan ini bertipe integer. Dan banyaknya itu ada 8. Kemudian di sini karakter vokal. Ya, karakter vokal. Berarti ini vokal ini akan berisi karakter terdiri dari 4. Ya.
4 karakter, misalkan A, I, U, E, O, misalkan gitu ya. Namanya adalah vokal. Kemudian di sini kar, kota, 5, 10. Nah, kalau ini berisi karakter, karakternya ada 5, ya. Nah, panjangnya di sini masing-masing maksimum itu 10. Ya, maksimum 10. Jadi kalau tidak terisi maka nanti akan kosong gitu ya ininya. Tapi dia di setting disediakan maksimum. Jadi ada 5 baris. Nah, gitu misalkan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba diperhatikan ya untuk contoh berikut. Di sini kita ingin mencoba untuk mendeklarasikan sebuah larik atau sebuah array, yaitu jumlah hari dalam bulan, ya, Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini hari atau jumlah hari maksudnya ya. Jumlah hari 0 berarti dia akan berisi 30 hari. Kemudian, oh ya, ini saya selingi dulu ya. Ini saya setting kan 30 menit ya. Jadi kalau ada yang terlewat dari jam 7.30, berarti itu tidak terhitung sebagai hadir gitu ya. Karena settingnya adalah defaultnya, bukan default, saya settingnya adalah 30 menit ya. Jadi bagi yang belum hadir, untuk segera join. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk jum hari, ya ketika indeks ini kan ada 12 ya. Tapi 12 ini indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 11. Hingga jum hari 0 sampai dengan 31, jum hari 1 sampai dengan 28, ya, ini. Kemudian jum hari 2 sampai dengan 31 dan seterusnya. Sampai jum hari ke-11. Di sini akan bernilai 31 juga. Ya, yang terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana program di C++, kita lihat dulu untuk contoh 1. Contoh 1, buatlah algoritma dan program. Jadi ada 2 perintah. Yang pertama buat algoritma, kemudian yang kedua adalah membuat program untuk menyimpan data huruf vokal ke dalam larik dan menampilkan isinya. Nah, di sini vokalnya A, E, I, O, U. Ya. Ini sudah tentukan, berarti sudah ada ya, bukan di entry dari keyword. Nah, di sini ada 5 ya. A, E, I, O, U. Berarti di sini bisa kita deklarasikan. Di sini karakter ya. Kemudian ini namanya terserah, misalkan di sini car. Nah, ada 2 cara, bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini sama dengan misalkan di sini A ya. A, E, dan seterusnya ya, sampai dengan yang terakhir U misalkan. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini, bisa juga dituliskan ke bawah seperti ini ya. Nah, tetapi alangkah baiknya ketika Anda membuat program ya, sesederhana mungkin tapi dapat menampung apa yang diinginkan. Nah,
Yang paling sederhana adalah seperti ini. Jadi karakter ini, yang 5 ini ya, ini kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini. Kar, ini ya, dituliskan. Ini kurung kurawal, kemudian tanda petik 1, A, koma, dan seterusnya. Sampai dengan karakter yang terakhir. Nah, kalau di sini V, berarti di sini bisa dituliskan V ya, supaya sama. Nah, seperti itu. Sini juga tuliskan V. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau ingin ditampilkan, maka tentu seperti ini caranya ya. For I mulai 0, I-nya kurang dari 5, I sama dengan I plus 1, atau I plus plus, ya. Kemudian si out, kar I. Jadi nanti kar 0 berisi A, kar 1 berisi E, kar 2 berisi I, dan seterusnya sampai dengan kar 4 berisi O. Nah, adapun ini adalah hanya untuk menampilkan bahwa dia akan tersusun ke bawah. Akan tersusun ke bawah. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita punya soal ya, seperti ini. Buatlah algoritma dan program untuk menyimpan data berikut ke dalam RAID dan selanjutnya carilah bilangan terbesar. Ya, carilah bilangan terbesar. Nah, untuk mencari bilangan terbesar, ya, maka kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya ada di sini. Nah, berarti yang pertama kita inputkan dulu datanya dalam sebuah larik ya. Ya, namanya data dia. Ini biasa sintaks standar. Kemudian ini adalah sebentar, biar nanti bisa dilihat juga programnya. Jadi saya tampilkan dalam ini saja ya. Nanti saya tampilkan dalam ini saja. Nah, ini ya dalam nah, ini yang tadi ya. Yang tadi coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, apakah si plus-plusnya sudah terlihat ini? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang kita lihat untuk array yang satu dimensi dulu. Ya. Seperti ini kita run. Ya, coba kita running. Hasilnya seperti ini, A, E, I, O, U. Jadi kalau kita bacanya ke pinggir, ya kita baca ke pinggir, nanti tinggal ini saja. Nah, ini saja ya. Jadi ini hanya masalah tampilan saja. Nah, A, E, I, O, U. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk yang ini ya. Bagaimana cara menentukan bilangan terbesar dari bilangan-bilangan yang diinputkan ini. Misalkan saja ini saya ambil 15 saja ya. 15 sesuai dengan yang dicontoh.
yang diprogram ya. Misalnya di sini ada 10 data. Kemudian akan kita cari bilangan yang paling besar. Nah, ini saya coba copy ya. Apakah ini benar? Nah, terbesar adalah 15 ya. Kita lihat dulu ininya, alurnya di sini. Ini adalah yang apa namanya? Nah, deklarasi untuk array-nya ya. Ini standar, input output stream, kemudian ini untuk menyerahkan supaya tidak memuat std-nya itu. Kemudian ini adalah standarnya, fungsi standarnya. Kemudian di sini integer data. Jadi ini sebenarnya bisa dituliskan kosong seperti ini, bisa juga dituliskan seperti ini. Kalau dituliskan kosong juga, ini artinya sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah otomatis akan terisi sebanyak jumlah elemen yang ada di sini. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Jadi ketika ini tidak dituliskan berapanya, ini akan otomatis ya sama artinya dengan jumlah elemen yang ada di sini. Ya. Kemudian di sini integer dan terbesar itu adalah integer i dan terbesar. Terbesar itu maksudnya variabel yang lain ya, yang akan dicari dari ini yang terbesar yang mana. Ya. Kemudian terbesar sama dengan data 0. Jadi ini inisialisasi dulu. Boleh nggak misalkan di sini terbesar sama dengan i5 gitu. Ya, boleh saja. Ya, boleh saja. Boleh data 0, boleh data 2, data 1, dan seterusnya. Boleh ya. Tapi nanti hasilnya akan sama. Karena proses pencarian terbesar itu adalah kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Coba kita lihat alur dari logika ini. Ya. Alurnya seperti apa? Oke. Nah, saya harapkan tolong semuanya perhatikan ya. Tolong semua perhatikan ya. Anggaplah ini ada di kelas gitu ya. Jadi semua perhatikan. Alur algoritma dari ini ya, dari pencarian bilangan terbesar. Misalnya di sini i. Kemudian di sini data i. Data i. Kemudian di sini terbesar. Besar ya. I-nya mulai dari 0 ya. Jadi di sini terbesarnya atau saya terbesarnya kan sudah diisi ya. Di sini berapa data 0 ya. Data 0. Data 0-nya sama dengan 10. Ini kan terbesarnya 10 ya. 10. Kan di sini terbesar sama dengan data 0. Terbesar sama dengan data 0 ya. Sama dengan data 0. Nah, jadi ini diinisialisasi bahwa terbesarnya sama dengan data 0, sehingga masuk ke sini, I-nya sama dengan 0, tentu I kurang dari 10. Maka jika data I lebih dari terbesar, kondisinya sekarang, cek kondisi. Kondisinya terpenuhi atau tidak? Kondisinya terpenuhi atau tidak? Ini supaya lebih jelas, kemudian Anda paham cara menelusuri algoritma. Karena nanti pada saat ujian, kita kan ujiannya kan offline. Ujiannya offline, kemudian Anda menelusuri algoritma dan hasil akhirnya seperti apa, itu Anda harus paham. Ya, harus paham. Oke, ini gimana ininya? Terpenuhi atau tidak?
Suara saya sudah terdengar? Apa belum terdengar? Oke, sekarang Anda on cam ya. Anda on cam ya. Silakan on cam. Oke, silakan. Pilihannya ada dua. Anda mau on cam atau Anda hanya mendengarkan. Ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan, ya, apa yang saya sampaikan, jangan sampai apa namanya belum paham. Ternyata belum pahamnya tidak memperhatikan gitu maksudnya. Ya. Oke, pertanyaan saya, lihat algoritma ini, ya. Di sini kita sudah menginisialisasi terbesarnya itu adalah data 0. Data 0 itu ini. Karena untuk array itu dimulai dari 0, 1 sampai dengan 9 di sini ya. Terbesar sama dengan data 0. Berarti terbesar itu nanti diisi oleh 10 karena di sini adalah 0. Oke, ini ya. Kemudian masuk ke looping for. For i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Kita mulai i-nya dari sama dengan 0. Itu pasti terpenuhi i-nya kurang dari 10. Oke. I-nya mulai dari 0. I 0. Data i, ya. Data i itu data 0 sama dengan 10. Nah, cek kondisi ini terpenuhi atau tidak. Halo, halo? Iya, Pak. Ini Mbak Vina, teman-teman yang lainnya gimana ini? Kalau misalkan terpenuhi, kalau terpenuhi, ya, kalau tidak, tidak gitu ya. Begitu aja gitu ya. Maksudnya untuk supaya interaktif, Anda paham gitu dengan, dan percuma misalkan Anda bisa running tapi nggak tahu alurnya seperti apa ketika ada soal yang lain, nanti kesulitan gitu ya. Jadi tidak hanya mengcopy tapi mencoba untuk memahami gitu ya. Gimana, mau mendengarkan saja atau mendengarkan sambil on cam? Monggo pilihannya apa pilihannya? Mbak Rahayu, gimana Mbak Rahayu? Kalau dari saya mendengarkan, Pak. Dengarkan. Soalnya habis ini ada kelas ALE, Pak. Jadi kita langsung ke kampus siap-siap sambil disiap-siap, Pak. Jam berapa alenya? 08.50, Pak. Masih jauh ya. Ini masih jam 4.41 ya. 41. Oke. Sekarang harapan saya gini, harapan saya ketika saya menjelaskan, misalkan di ini saja, kemudian orangnya kemana gitu ya. Nah, ketika ada evaluasi, misalkan nilainya itu pada kecil, nanti yang kena selain Anda juga saya gitu, masa gitu. Jadi harapan saya ya,
walaupun ini tidak tatap muka langsung, gitu ya. Ini kan kemarin kelas A ya, kelas A kan online karena saya waktu itu ada acara ya, ada acara. Nah sekarang supaya seimbang kelas B juga online. Ya. Tetapi harapannya seperti itu ya. Anggaplah ini di kelas, gitu. Anda perhatikan alurnya seperti apa. Kalau misalnya tidak paham langsung ditanyakan. Gitu. Oke kita lanjut. Ya. Jadi ini kondisinya terpenuhi ya atau tidak gitu, ya atau tidak. Sajalah. Kondisi if-nya gimana? Ini data I lebih dari terbesar. Terbesarnya berapa di sini? 10 kan? Data I-nya berapa? 10. 10 kan? Apakah 10 lebih dari 10? Tidak. Tidak. Pak. Kan gitu. Kalau tidak, berarti terbesar ini tetap sama dengan 10. Maksudnya 10 yang ada di sini. Ya. Oke. Kemudian masuk ke I sama dengan 2. I sama dengan 1. Ini berapa? Data satunya berapa? 7. 7. 7, Pak. Ini terpenuhi atau tidak? Tidak. 7 lebih dari 10 tidak. Ya, tidak. Tidak. Kemudian di sini tetap terbesarnya sama dengan 10. 10. Karena tidak masuk ke sini. Belum masuk ke sini karena ini tidak terpenuhi. Jadi ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, saya persingkat saja. Persingkat saja. Di sini 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Nah, sekarang ke 8. 8. Data ke-8 berapa di sini? 1, Pak. 1. Terpenuhi atau tidak? Tidak kan? Makanya tetap 10 kan? Sekarang data ke-9. Data ke-9 ini datanya 15. Terpenuhi atau tidak? Iya, Pak. Ya. Nah, berarti datanya 30. masuk ke sini. Terbesarnya berarti menjadi data ke-9, berarti menjadi ini. Terbesarnya adalah 15. Nah, seperti itu adalah logikanya untuk mencari data terbesar. Kalau ingin mencari, misalnya gini, ini mencari data terbesar ya. Kalau dari sini, ya datanya 10, 7, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian saya menginginkan supaya outputnya, ya, misalkan sekarang outputnya dirubah jadi 15, 1, 4, 3, 9, 5, 4, dan seterusnya sampai dengan 10. Kalau susunannya terbalik seperti ini, ya, maka dari sini bisa dimodifikasi, dimulainya dari 9 ya. 9, kemudian di sini I, ya, I lebih dari sama dengan 0, kemudian sini I min, itu urutan terbalik ya. Itu hanya masalah logika indeks saja. Ya. Masalah logika indeks. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Ini lewat saja lah ini ya. Ini untuk menentukan jumlah data ya, untuk menentukan jumlah data. Jumlah datanya nah ini
Sekarang kita ingin membuat permutasi dari 3 huruf. Ya, permutasi dari 3 huruf. Di sini ada huruf A, B, dan C. Nah, untuk menentukan permutasi, ya, ketika sudah terpilih, ya, misalkan sudah terpilih di sininya A, misalkan ya, pakai ini saja. Nah ini ya, misalkan di sini sudah terpilih A, yaitu di sini adalah huruf, ya, huruf ke 0, huruf 0, ya. Huruf 0 adalah A. Kemudian huruf 1 adalah B, huruf 2 adalah C, gitu ya. Berarti di sini ya loopingnya mulai dari, karena ada 3 permutasi yang akan disusun, misalnya A, B, C, kemudian A, C, B, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Maka logikanya adalah ya untuk I mulai 0 sampai dengan 2. Untuk J mulai 0 sampai dengan 2. Nah, di sini jika I tidak sama dengan J. Jadi kalau sudah terpilih I-nya sama dengan 0, maka J-nya jangan terpilih 0. Ya, jangan terpilih 0. Misalnya di sini I-nya 0. Kemudian J-nya berarti tidak 0 ya. Misalkan tidak 0 itu terpilih 1. Ya, terpilih 1. Jadi di sini mungkin 1, mungkin 2 kan ya. Kemudian for K mulai dari 0 ya, sampai dengan 0, 1, 2, 3 sebenarnya. Tetapi kan tidak boleh ya. Tidak boleh lebih dari 2 ya, karena ini adalah permutasi ya, karena permutasi. Di sini 3, misalkan saya ganti dengan 3, kira-kira hasilnya seperti apa? Ya. Sama hasilnya, tapi itu makan waktu, artinya tidak efisien, programnya tidak efisien. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau I-nya 0, J-nya pasti bukan 0, misalkan 1 atau 2. Nah jika I tidak sama dengan K, ya, dan J tidak sama dengan K, ya, berarti K-nya berapa nih di sini? Selain I dan selain J, berarti di sini harus 2. Kemudian kalau yang ini I-nya 0, J-nya 2, berarti K-nya 1. Itu makna dari ini. Kemudian ketika I-nya 1, I-nya 1, I tidak sama dengan J, berarti J-nya mungkin 0, mungkin 2. Ya, ketika I-nya sama dengan 1. Nah, K-nya masuk ke sini. K-nya yang tidak sama dengan I dan tidak sama dengan J. Berarti di sini 1, 0, berarti 2. Ya. Kemudian di sini 1, 2, 0. Ya. Dan seterusnya di sini berarti 2. Ya. 2. Ada lagi enggak? 2, kemudian di sini yang tidak sama dengan 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Sebentar, ini ada, kita cek dulu ya, cek dulu. Seperti ini sama dengannya kurang ini ya. 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2 mestinya ya. Ini 2, di sini 0, di sini 1, di sini 2. Kemudian di sininya berarti selain 2 itu 1 ya. Di sini berarti 0 ya. Nah, nanti berarti di sini A, B, C ya, kemudian A, C, B, kemudian B, A, C, dan seterusnya. Kita lihat dulu supaya memastikan programnya harus benar ya. Ini perintahnya, selidiki apakah program data sudah benar. Ya, ini perlu dicek.
Mestinya ini 3 ya, karena ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Coba kita cek dulu ya. 0, 1, 2 kan mesinnya ya. 0, 1, 2. Ya betul ya. Nah ini ya, ABC, ACB, dan seterusnya. Tadi kan perintahnya di sini periksalah apakah program itu benar kalau di sininya 2. Dan hasilnya seperti apa. Ya. Kita ambil 2. Kita ambil 2, kemudian kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Nggak kedetek ya. Nggak kedetek. Oke, jadi di sini supaya benar, maka harus sama dengan 3. Ya. Oke, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Nah, ini contoh regresi linear sederhana. Jadi kalau ingin membuat model regresi, kalau kita punya data, ya, datanya X dan Y, misalnya di sini data X, kemudian ada data Y, maka kita harus membuat XY, kemudian X kuadrat, ya, kemudian Y kuadrat, ya, harus dibuat seperti ini dulu, nanti dijumlahkan, sigma X, kemudian sigma Y, kemudian sigma XY, kemudian sigma E kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat. Ya. Jadi ada berapa ini? 1, ya. Berapa variabel yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada SXX ya. Kemudian SXY. Kemudian SYY gitu ya. Jadi inilah variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membuat model regresi linear. Karena apa? Karena untuk mendapatkan model regresi linear itu rumusnya ya. Ini yang sederhana ya. Regresi linear yang sederhana. Cara mendapatkannya kalau Y sama dengan alfa tambah beta X, misalkan seperti ini, maka kita ketika ingin mencari Y topinya, itu harus cari alfa topinya dan beta topinya. Nah, untuk mendapatkan beta topi ya, ini harus dicari sigma XY kurangi N X bar Y bar dibagi sigma E kuadrat kurangi N X bar kuadrat dan seterusnya. Nah, karena Anda sudah mendapatkan metode statistika 1, ini sudah pasti Anda paham ya, cara mencari beta topi dan alfa topi. Jadi tidak saya jelaskan lebih lanjut dan diasumsikan Anda sudah mendapatkan materi ini di metode statistika 1. Sehingga ketika ada soal carilah model regresi, Anda sudah paham untuk rumusnya. Kemudian tinggal bagaimana mengimplementasikannya ke dalam program. Ya, seperti ini, nanti bisa Anda pelajari ya. Oke, sekarang kita masuk ke array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi. Jadi gambaran array 2 dimensi adalah sebuah matriks. Maka dia punya baris, ya, punya kolom. Ya. Punya baris, punya kolom. Nah, misalnya di sini barisnya adalah M, kolomnya adalah N.
barisnya adalah M dan kolomnya adalah N. Nah, di sini ada array A ya. Nama arraynya adalah A. Nilainya itu boleh double, boleh integer. Nah, di sini ada row ya, berarti baris ke-1 ya. Baris 0, berarti nanti dalam prakteknya ini akan diubah menjadi baris ke-1, baris kedua sampai baris ke M plus N berarti di sini ya. Jadi ada M plus N baris, ada M plus 1 baris, ada N plus 1 kolom. Ini namanya, nama arraynya, kemudian ini adalah row subscript, kemudian ini adalah kolom subscript. Jadi setiap elemen diakses melalui dua buah indeks, yaitu untuk baris dan untuk indeks baris dan indeks kolom. Nah, deklarasi untuk larik 2 dimensi ya seperti ini. Tipenya apa? Jadi nilai-nilai dari nama arraynya itu apa? Berapa baris, berapa kolom. Misalnya ini matrik ya, bertipe integer, artinya setiap elemennya bertipe integer, nama arraynya matrik, ada sebanyak 4 baris, kemudian ada 5 kolom. 4 baris, 5 kolom. Kemudian ini adalah karakter M45 misalkan. Berarti dia akan berisi 4 nama. Namanya itu ya panjangnya maksimum 5. Kalau saya ganti dengan 10 berarti maksimum panjang nama itu adalah 10. Ya. Kalau diterapkan terhadap karakter. Ya. Nah, kemudian ini deklarasi lain untuk larik. Jadi kalau di sini siswa ya. Siswa kemudian NIM nilai. Ya, jadi nanti kolomnya berupa nilai ya. Barisnya NIM-nya berapa misalkan ya. Dia nilainya berapa ya. Oke, ini contoh matrik ya, contoh matrik yang elemennya di entry dari keyboard ya. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah matrik berukuran 3x3 seperti ini. Kita langsung ke ini saja, nah ini ya. Kita langsung ya di sini misalkan kita ingin membuat sebuah matrik ini standar ini ya. Ini adalah sintak standar. Sintak default lah untuk input outputnya ya. Input output. Nah, ini untuk menyederhanakan saja supaya tidak ditulis kembali std-nya. Kemudian ini berarti array A bertipe integer. Ya. Ukuran arraynya 3x3. Kemudian ini adalah indeksnya. Kemudian ini informasi untuk memasukkan elemen dari array. Ya. Kemudian ini adalah oh ya, ini bisa juga saya hilangkan ya. Kan di sini saya menggunakan variasi lain lah supaya nanti tidak monoton. Nah, ini menginputkan ini ya, menginputkan array. Ini untuk inputnya. Ya, jadi ini inputnya. Input dari matrik. Input elemen array. Kemudian ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan for i sama dengan 1 sampai dengan 2 ya. Yang kurang dari 3 kan 2.
Kemudian ini adalah untuk J-nya mulai 0 sampai dengan 2 juga. Nah, baru Cout ya. Maksudnya ini supaya nanti tampilannya bagaimana kalau tanpa ini. Ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk hasilnya. Kita lihat dulu untuk hasilnya. Misalnya kita menginputkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tampilan matriksnya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tidak melibatkan ini? Ya. Nanti hasilnya tidak akan ke bawah ya, nanti akan ke samping. Nah, seperti ini hasilnya. Maka hati-hati ketika akan menampilkan matriks, logikanya seperti apa. Nah, nanti logikanya adalah ketika membaca Cout di sini, ya, Cout, nah di sini diberi spasi ini untuk yang J, untuk kolom. Bagaimana kalau tanpa ini misalkan? Nanti akan menyatu, 1, 2, 3 itu akan menyatu. Ya, akan menyatu. Nah, ketika sudah selesai diinputkan J, kemudian teman 1, 2, 3, nah baru masuk ke sini dulu. Sebelum ke I, masuk ke sini dulu, supaya nanti hasilnya ke bawah. Jadi 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk supaya ada spasi dalam satu baris. Ya. Kalau ini supaya dipisahkan antara baris 1 dengan baris 2, maka menggunakan ini. Bisa nggak menggunakan misalnya gini? Nah, misalnya seperti ini ya. Misalkan menggunakan ini, bisa tidak? Nah, itu bisa saja. Ya, bisa. Ya. Tapi supaya lebih rapi menggunakan ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali untuk yang ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang coba Anda buat program untuk menentukan jumlah dua matriks yang ukurannya 3x3 dan elemennya diinputkan dari keyboard. Jadi untuk hari ini tugasnya ini ya. Tugasnya ini coba Anda buat, kemudian nanti dikirimkan ke saya. Hasilnya dikirimkan ke saya ya. Hari ini ya. Saya beri waktu 20 menit. Saya sudah menampilkan cara membuat matriks seperti ini. Kemudian Anda tinggal membuat matriks B-nya dari sini. Dari sini tinggal Anda buat matriks B-nya dengan cara yang sama. Nanti matriks C-nya dibuat juga. Ya. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan setiap elemen dari matriks A dan B dijumlahkan menjadi C gitu ya. Oke, silakan dibuat. 20 menit